Halo semua, selamat datang kembali. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kurva baku dalam farmakokinetik. Oke, jadi di sini ada kurva baku ya yang ada di sebelah kiri. Kemudian di bagian tengah ini ada grafik dan juga di sebelah kanan di situ ada rumus untuk mencari CP atau konsentrasi obat di dalam plasma dalam waktu tertentu. Jadi di grafik di sini coba diperhatikan. Di sini ada grafik dengan dua sumbu. Yang pertama ada sumbu X dengan garis horizontal yang ini. Dan kemudian ada sumbu Y dengan garis vertikal yang ini. Jadi, sumbu X di sini disebut juga sebagai variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan untuk sumbu Y itu disebut sebagai variabel bergantung atau variabel dependen. Kenapa sumbu X di sini dikatakan sebagai variabel bebas? Karena kita bebas menentukan angka atau nilai yang ada pada sumbu X ini. Misalnya kita mau membuat konsentrasi obat dalam 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, atau kita mau membuat konsentrasi obat dalam 20 ppm, dalam 40 ppm, itu kita bebas untuk menggantinya. Sedangkan untuk yang sumbu Y atau variabel bergantung ini, dia itu kita tidak bebas untuk mengganti nilainya. Kenapa? Karena pada variabel bergantung atau variabel dependen ini nilainya selalu bergantung dari nilai yang ada pada sumbu X. Misalnya pada konsentrasi obat 10 ppm itu nilai absorbansinya sebanyak 0,123 di bagian sini. Nilai 0,123 ini tidak semerta-merta kita tulis atau kita buat-buat sendiri nilainya, tetapi nilai dari nilai absorbansi ini harus dilakukan pengukuran pada konsentrasi obat 10 ppm. Makanya nilainya itu tergantung dari nilai dari konsentrasi obat atau yang ada pada sumbu X. Seperti itu. Adapun grafik yang ada pada kurva baku di sini yaitu grafik yang memperlihatkan hubungan antara konsentrasi obat dalam plasma dan juga absorbansi obat. Dan dapat kita lihat bahwa suatu grafik akan memperlihatkan hubungan yang baik atau yang bagus jika grafik tersebut membentuk garis lurus. Atau jika kita melakukan perhitungan regresi, nilai R yang didapat itu mendekati plus minus 1. Jadi dia mendekati nilai plus minus 1. Mau itu plus 1 atau minus 1. Dimana untuk dapat mendapatkan rumus persamaan garis lurus atau rumus regresi itu bisa ditulis sebagai Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dimana huruf A di sini itu mewakili data intercept. Apa itu intercept? Jadi intercept ini merupakan perpotongan antara garis yang ada pada grafik dengan sumbu Y, di mana Y di sini nilainya sama dengan 0. Jadi letak dari intercept itu di sini. Letak dari intercept adalah di bagian sini, di mana sumbu Y-nya, nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada nilai B atau nilai slope atau kemiringan. Jadi slope itu merupakan kemiringan dari suatu grafik. Seperti pada grafik yang ada di sini dapat kita lihat.
Slope itu merupakan kemiringan dari grafik. Jadi ini. Di sini diperlihatkan jika slope-nya atau B-nya itu kurang dari 0, maka dia akan membentuk grafik seperti ini. Di mana grafiknya ini akan menurun. Sedangkan jika slope atau nilai B-nya itu sama dengan 0, maka akan didapat garis horizontal seperti ini. Jika nilai B-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan membentuk grafik naik seperti pada grafik yang ini. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke data dari kurva baku. Jadi apabila kita mendapatkan data seperti ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan regresi antara nilai konsentrasi dengan nilai absorbansi. Setelah dilakukan regresi, maka akan didapatkan nilai ABR seperti yang ada di sini. Jadi kita sepakati terlebih dahulu untuk data nilai A dan juga B-nya. Jika kita mengambil 3 angka di belakang koma, maka semua nilai angka di belakang koma yang kita gunakan adalah 3 angka. Seperti itu. Dan apabila kita sepakat menggunakan 2 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, maka akan dituliskan seperti ini, kecuali untuk nilai R-nya. Kenapa nilai R-nya ini tidak dituliskan 3 angka di belakang koma? Karena nanti nilai R di orde 1 maupun di orde 0 ini nanti akan dibandingkan yang mana mendekati plus minus 1, maka kita nanti akan menggunakan data tersebut. Tetapi karena kita akan membahas data kurva baku, jadi kita tidak akan membahas nilai R-nya ini dulu. Oke, jadi setelah kita memperoleh nilai A, B, dan juga R, nanti akan dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai CP atau konsentrasi obat di dalam plasma. Kita akan membahas lebih lanjut di perhitungan parameter data oral. Dalam perhitungan untuk mencari nilai CP atau konsentrasi obat dalam plasma dalam waktu tertentu, itu rumusnya absorbansi dikurang nilai intercept dibagi nilai slope. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu nilai absorbansi di sini itu bukan nilai absorbansi yang ada pada kurva baku, tetapi merupakan nilai absorbansi dari data sampel yang akan dilakukan perhitungan. Misalnya, jika kita akan melakukan perhitungan data oral, maka nilai absorbansi di sini merupakan nilai absorbansi dari perhitungan data oral yang akan kita hitung nantinya. Sedangkan nilai A atau intercept-nya di sini merupakan nilai dari intercept kurva baku. Begitupun dengan nilai slope atau nilai B-nya merupakan nilai slope dari kurva baku. Jadi itulah tadi materi singkat mengenai kurva baku dalam farmakokinetik. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.